dosen itu kalau misalnya ada orang yang mau pergi di rumah sakit kemudian terkendala dengan biaya contohnya. Bukan biaya berobat, kalau berobat kan sukis. Biaya transport bisa digunakan untuk itu. Atau misalnya pergi berobat di rumah sakit karena kalau BPJS itu kan ada obat-obat yang tidak tertanggulangi oleh BPJS, bisa digunakan untuk itu. Kalau UPZ punya dana, kalau UPZ punya dana paling hanya habis dibilang, hanya habis di mengeluh. Itu yang untuk program Manado Sehat. Kedua ada yang namanya program Manado Cerdas untuk anak-anak sekolah. Misalnya ada orang tua yang contoh misalnya Sopi melaut, kemudian namanya ini angin cuaca di laut kan orang tidak pernah tahu. Mungkin ada kembali zone kosong. Akhirnya bulan ini anak-anak mungkin tidak mampu bayar uang sekolah. Bisa untuk itu Manado Cerdas. Atau misalnya mau pelajaran baru mata pelajaran baru ya, yang pas masuk sekolah baru, kelas baru kenaikan kelas. Di sini akan ada pembagian bantuan pendidikan dari UPZ. Dari mana? Dari jamaah, dari bulan jamaah. Bantuan pendidikan, beli seragam sekolah, beli sepatu, beli buku. Atau misalnya ada anak yang misalnya dia pintar, kemudian orang tuanya tidak mampu, kasih bantuan sekolah setiap bulan misalnya dibiayai. Kalau SD, SMP kan gratis kayaknya kan. Tapi kalau SMA itu kan harus tetap membayar kayaknya uang sekolah, uang komite dan lain sebagainya. Itu bisa, itu Manado Cerdas. Jadi tadi Manado Sehat, kedua Manado Cerdas, ketiga Manado Peduli. Peduli itu bantuan kemanusiaan. Kalau mau bulan Ramadan, orang sedia paket sembako, atau misalnya mau 1 Muharram, mau 10 Muharram, Aidul Yatama ada untuk anak-anak yatim. Bisa. Atau misalnya orang keluar di sini rata-rata orang Gorontalo. Ya. Gorontalo sama orang Gorontalo. Oh sama Gorontalo. Oh iya. Misalnya Gorontalo kena bencana. Kemudian masyarakat di sini sepakat bahwa orang diantar bantuan atau mau kirim bantuan di Gorontalo biar cuma 500.000. Ada dong. Kirim jawabnya orang lagi mau kasih jalan kartu kawan apa. So ada. Karena unit pengumpul zakat setiap saat melakukan kegiatan. Sepanjang tahun selama masih ada ini dunia, zakat infak sedekah itu tidak akan pernah selesai. Itu bantuan kemanusiaan. Atau misalnya mualaf bisa. Sehat, cerdas, kemanusiaan, dakwah. Dakwah itu untuk siapa? Untuk pegawai syar'i bisa, untuk keimaman, untuk imam bisa, untuk muazin bisa, untuk marbot bisa, untuk guru ngaji bisa. Kan mereka bisa bilillah. Kalau dulu bisa bilillah ini orang yang tidak mau bawa pedang toh. Kalau sekarang ada orang yang mau bawa pedang, ada, kecuali kalau sekarang lagi top pakai itu speks. Nah itu yang boleh bawa. Sekarang ada, yang bawa pedang ada, bawa pisau ada, mari itu dia nanti. Tapi orang kan bukan orang bisa bilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau orang tunggu tuh orang yang tidak bawa pedang, cuma orang pedang. Kemudian terakhir ada yang namanya Basnas Sejahtera, Manado Sejahtera. Bisa juga di sini akan bilang nanti UPZ Sejahtera. Itu for apa? Kegiatan ekonomi. Bapak-bapak melaut, ibu-ibu di rumah bikin kegiatan usaha. Ibu-ibu yang punya keahlian bikin kue. Di sini ada orang yang juga mau bikin kue? Banyak. Bawa di mana, Pak? Di Masih. Kue apa? Macam Kue basah. Iya. Kue basah. Kalau misalnya
UPZ secukup mapan, kemudian UPZ tanpa dorang modal usaha untuk jualan kue. Kalau bagus bisa berhasil. Yang tadinya mungkin penghasilan setiap harinya itu hanya 50.000 atau 100.000, tetapi ketika dia sudah makin meningkat, makin banyak DP usaha, dia sudah bikin pengembangan usaha yang tadinya mungkin hanya jualan kue yang panada dan lain sebagainya, sekarang dia sudah mengemas lebih bagus, bikin cake, jual lewat online, atau misalnya home industry bikin kacang goyang atau bikin krepek dan lain sebagainya. Sehingga kalau bapak-bapak yang pergi melaut itu kesiannya tidak dapat penghasilan, ibu-ibu di rumahnya tidak marah. Bukan marah, ada aja. Oh marah. Iya, makanya ibu-ibu di rumah harus punya kegiatan usaha untuk membantu bapak-bapak. DP dana usaha dari mana? Ini tadi. Ada UPZ, ada unit pengumpul zakat. Yang pertama saya bilang bahwa zakat infak sedekah ini bukan untuk dikasih ke orang lain, tapi digunakan terutama oleh seluruh jamaah Masjid Nurul Fatah. Dengan catatan pengelolaannya yang baik dan benar. Saya jaga bilang dari pengelolaan halal thayyibah. Tinggal tergantung ibu kesepakatan dengan UPZ. Di Basnas itu bukan hanya Basnas Kota Manado, tapi Basnas seluruh Indonesia itu ada yang namanya Basnas Microfinance. Basnas Microfinance itu adalah ibu-ibu melakukan kegiatan pinjaman bergulir tanpa bunga. Tidak boleh, sama sekali tidak ada boleh bunga. Tetapi ketika ibu-ibu usahanya sudah makin meningkat, mohon untuk berinfak ke pengumpul zakat UPZ. Karena infak ini yang kemudian akan diputar menjadi modal usaha untuk ibu-ibu yang lain atau untuk orang lain yang membutuhkan modal usaha untuk pengembangan usaha. Kalau hanya ini bergulir ini, kemudian pengembaliannya juga, karena banyak modal bergulir harus dikembalikan. Kalau dia tak tahan di satu orang, selesai. Tidak berjalan. Sehingga ada di beberapa tempat, orang melihat dulu ini bisa dilaksanakan kegiatan perguliran dana, pinjaman bergulir, atau cukup modal usaha saja, seperti itu. Kadang-kadang yang model-model begini yang jadi sumber perpecahan. Tapi saya mau bilang, saya ini kebetulan ada di salah satu organisasi muslimah di Sulawesi Utara. Saya mengelola yang namanya Basnas Microfinance Majelis Ta'lim. Tapi itu di bawah organisasi muslimah. Kebetulan saya ada di muslimah dari terlalu lama. Kami kelola itu dapat bantuan awal itu 100 juta. Mulai dari bulan Oktober. Yang ada bunga, ada sama sekali. Tapi setiap bulan orang yang dapat pinjam ini mengeluarkan infak. DP infak berapa? Ada yang cuma 5.000, ada yang 10.000. Kalau dompet usaha agak bagus, dong kasih 50.000. Kalau usaha agak bagus, penghasilan besar, lebih besar pendapatan, dong kasih 50.000. Itu sobantu akan orang sakit, sobantu akan beli karpet masjid. Ada salah satu masjid yang meminta karpet waktu itu. Kemudian sekarang itu ya adalah sekitar dari bulan Oktober itu ada sekitar hampir 5 juta. Kan lumayan. Di samping dia perguliran dana pokok yang 100 juta itu. Jadi 100 juta itu tidak pernah terkorek. Tetapi ada ikrar dan komitmen yang dibuat. Punya kemauan untuk meminjam, maka hukumnya wajib untuk bayar, kasih pulang. Karena ini doi kontrol pedoi, jamaah lain pedoi. Kalau tolong tidak mampu kasih kembali, maka jamaah lain yang akan berada yang membutuhkan. Tapi ini Pak nanti kalau susah, tapi tergantung pengelolaan oleh unit pengusaha itu kan untuk kegiatan ekonomi.
Jadi tadi ada Manado Sehat, Manado Cerdas, kemudian Manado Peduli, kemudian ada yang namanya Bakwa untuk guru ngaji, marifat dan lain sebagainya. Pak, ada rahasia langsung? Tidak, cuma video biasa Pak. Itu sering begini. Ini kenapa saya itu kadang-kadang sering merasa terenyuh ketika orang beriman itu menunggu dari Pemkot untuk diberikan apa DP namanya itu? Insentif. Berapa sih? Kemudian setiap saat para ulama dilihat terus ada dalam hubungan itu. Padahal orang jamaah wajib apa mampu untuk membayar? Iya mampu. Kan 1 juta. 1 juta 1 bulan. Berapa? 600. Kalau unit pengumpul zakat ini berjalan dengan bagus, bukan hanya itu yang mudah. Guru ngaji, anak-anak di kompleks ini akan semakin pintar ngaji, akan mencetak kori-kori yang akan berikut datang nanti di MTQ. Bisa kan untuk itu? Bisa untuk tadi yang 5 program utama yang sudah saya sampaikan tadi. Itu bisa. Ini seperti itu. Bisa makan gratis. Bisa makan gratis. Baru KMPG. 1 minggu 1 kali kan? Ya. Seperti itu. Insya Allah ke depan sangat mudah sebenarnya. Tadi saya tanya ke Pak, saya PTN ini. Allah gampang sekali untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat. Setelah zakat dan infak ini sedekah terkumpul, sekarang orang yang ada bekerja mau bekerja relawan. Jadi Bapak Ibu, dari zakat itu ada 12,5% itu adalah hak amil. Hak amil ini untuk apa? Operasional kegiatan unit pengumpul zakat. Itu kalau dari dana zakat. Dari dana infak dan sedekah itu ada 20% hak amil. Itu paling tinggi ya, boleh lebih. Kalau zakat kan 1/8-nya kan Pak, itu 12,5%. Tapi kalau untuk infak dan sedekah itu bisa sampai dengan 20% untuk hak amil. Hak amil itu untuk apa? Operasional pengumpul zakat. Fotokopi, doi bensin, rapat-rapat seperti ini. Insya Allah ke depan kalau unit pengumpul zakat itu sudah ada dana, ada bisa untuk kegiatan rapat, dibelikan konsumsi dan lain sebagainya. Ada. Jangan orang berpikir pengumpul zakat akhirnya kita pedo yang kalau banyak. Nah, ada hak amil yang bisa digunakan untuk kegiatan dan itu sebuah aturan yang kalau saya bilang itu wajib dikeluarkan. Jadi setelah misalnya contoh bulan ini ada pengumpulan sebesar 1 juta dana infak, itu kemudian dikurangi dengan 20%. Kalau 1 juta kurang 20%, 200.000 berarti ada dana sisa 800.000. Ini 800.000 yang harus didistribusi ke 5 program utama tadi. Harus didistribusi, jangan tahan di tangan itu doi. Jamaah soalnya tidak percaya kalau itu doi tahan di tangan. Segera didistribusi. Kecuali misalnya UPZ bersama-sama dengan PTM dan keimaman rapat, orang akan bikin kegiatan besar di 2 bulan ke depan. Sampaikan ke jamaah, bulan ini belum ada distribusi bantuan untuk mustahik dari UPZ. Karena di 2 bulan ke depan orang butuh dana besar untuk santunan, misalnya. Bisa, yang penting terinformasikan. Yang jaga bikin sampai orang terkalai karena apa? Putusnya informasi atau disimpannya informasi. Kalau masih putus masih boleh, berarti DP informasi masih benar. Malah kalau DP informasi sudah disimpan, berarti ada tanda-tanda besar, ada sesuatu yang terjadi. Kaitannya adalah segera informasikan seperti itu. Itu unit pengumpul zakat. Kemudian unit pengumpul zakat mau bikin bagaimana ini kalau dari suku?
Mau catat bagaimana? Unit pengumpul zakat itu punya tugas utama pertama, UPZ ya, mengumpulkan zakat. Strateginya adalah yang seperti saya bilang tadi, bersama-sama dengan BTN, bersama-sama dengan keimaman, duduk bersama. Jangan kira unit pengumpul zakat karena sudah di-SK-kan oleh Basnas kemudian dorong berdiri sendiri, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ingat BTN yang merekomendasikan unit pengumpul zakat, sehingga harus bekerja sama untuk memutuskan seperti itu. Pertama mengumpulkan, setelah dana ini sudah terkumpul untuk apa? Itu harus disampaikan dulu ke Basnas Kota Manado, disetorkan dulu ke Basnas. Kalau berpikir begini, orang pedoi kuat, dorong yang mesti kembali pulang, kok kita mesti transfer dulu ke dalam, agar seluruh kegiatan pengumpulan zakat yang ada di Kota Manado itu terintegrasi secara baik dan benar. Basnas Kota Manado ini punya potensi zakat itu 126 M. Salah. Tapi tidak pernah akan tercapai ketika tidak ada laporan, tidak ada penyampaian dari unit pengumpul zakat. Setelah terkumpul disetorkan dulu ke Basnas Kota Manado untuk orang bikin data secara Kota Manado, data pengumpulan untuk Kota Manado, sehingga orang bisa lihat potensi zakat Kota Manado. Kemudian tidak lebih dari 5 hari, tidak boleh lebih dari 5 hari. Dana-dana ini harus kami kembalikan lagi ke rekening zakat, rekening UPZ. Ingat, rekening bukan tunai. Kenapa juga harus disetorkan? Kadang-kadang kalau ada tunai pun cuma sampai di UPZ. Ini di tempat lain, bukan di sini saya bercerita ya. Terjadi loh ini Pak, terjadi. Ada tunai. Basnas Kota Manado belum terlalu melakukan kegiatan intervensi. Kalau ini kami harus intervensi Pak, untuk menghindari fitnah, untuk menghindari penyelewengan. Karena dapat tunai, kemudian orang menggunakan tidak sesuai dengan aturan. Tapi ketika dia setorkan dulu ke Basnas Kota Manado, maka Basnas Kota Manado wajib mengembalikan ke rekening UPZ. Kalau di rekening UPZ kamu bilang menguap, sekiranya Anda seorang. Siapa yang tertarik kalau dia menguap? Pasti kan ada bukti-bukti transaksi di bank. Seperti itu. Tapi kalau dia hanya tertahan, tidak tersetorkan, itu akhirnya Allah saja. Insya Allah ke depan kalau ada yang keliru kita perbaiki, ada yang salah kita perbaiki bersama. Yang kemarin-kemarin misalnya kalau sudah terjadi, sudah lewat, biarkan kita kembali dengan nuansa yang baru untuk umat. Orang kegiatan selama ini kok apa sih sebenarnya? Kan untuk kemaslahatan umat, untuk orang keluarga, untuk orang teman-teman, kerabat, saudara lain yang membutuhkan. Jadi tadi pertama mengumpulkan, kemudian itu harus dihubungkan, dicatat, kemudian dilaporkan kepada kami. Kenapa kasih ke Basnas Kota Manado, kemudian Basnas kasih kembali? Kalau orang mesti melaporkan lagi. DP pelaporan apa? Ini uang yang dikembalikan oleh Basnas Kota Manado terpakai nggak di 5 program besar yang saya bilang tadi? KGKD sudah dikembalikan kemudian tidak didistribusikan atau salah pendistribusian, keliru pendistribusian. Kelirunya apa? Oh, ternyata orang yang mampu tapi dapat. Harusnya kan untuk mustahil. Bisa untuk pembangunan masjid? Bisa. Tapi dana infak dan sedekah. Kalau dana zakat kan 8 asnaf yang saya bilang tadi. Fakir, miskin, mu'alaf, ghorimin, rekab, fisabilillah, amin. Tapi kalau dana infak dan sedekah, penggunaannya lebih fleksibel. Bisa untuk pembangunan masjid, bisa untuk bikin tempat wudhu, bisa beli karpet, bisa beli peralatan di dalam masjid. Tetapi kembali lagi itu harus dibicarakan. Makanya UPZ, unit pengumpul zakat, itu harus punya yang namanya RKAT. Ada RKAT? Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
Jadi itu doi yang orang kumpulkan di bulan depan, orang semua mau bikin apa? Atau doi yang orang kumpulkan di tahun depan, orang semua orang mau bikin apa? Makanya ada yang namanya rencana kerja anggaran tahun. Ini singkat sekali. Ada yang harus kita lihat. Ini pertama rencana penerimaan dana. Kasih kecil sedikit. Tidak bisa? Ya, itu rencana pertama tadi itu pengumpulan. Ditulis Pak, Bapak Ibu yang bendahara di sini. Bendahara UPZ. Ada. Oh iya. Nah ini jenis dana. Ini ada zakat mal, zakat fitrah. Berapa? Karena ini rencana kerja anggaran tahunan, maka ini adalah proyeksi, ini adalah potensi zakat untuk 1 tahun ke depan. Kalau sekarang bulan Juni, bisa untuk melakukan potensi zakat infak sedekah mulai dari dengan Juni sampai dengan Desember. Zakat mal, kira-kira kalau hitung-hitungan tadi misalnya, kira-kira di sini ada orang yang sudah bisa menjadi muzaki wajib zakat. Ada. Atau di tempat lain ada. Zakat mal, kan proyeksi nanti UPZ petugas untuk bikin DP database. Pertama, siapa-siapa yang tergolong muzaki, orang yang berzakat. Siapa-siapa yang tergolong munfik dan musaddiq, orang yang berinfak dan bersedekah. Harus tahu siapa orang dari 160 sekian atau 100 berapa sekian jiwa yang bisa, yang wajib zakat kemudian bisa berinfak dan bersedekah. Itu harus ada di data. Kenapa? Karena orang kasih bajaran atau UPZ kasih bajaran ini. Kita masuk. Kenapa kasih UPZ kasih bajaran itu apa yang kayak bulan Ramadan itu pengumpulan zakat mal, infak dan sedekah itu kan harus tahu. Tapi kalau misalnya UPZ berpikir bahwa kasih bajaran untuk semua, tak masalah, supaya kembali lebih banyak Pak. Kalau cuma mau, begitu tuh. Kalau kasih bajaran semua, kasih bajaran semua. Orang yang punya penghasilan itu kasih bajaran semua. Termasuk anak-anak yang tukang ojek pun kasih ke orang. Orang bersedekah, mau berinfak misalnya, dia cuma 5.000 1 bulan, tak masalah. Bisa. Jangan batasi orang yang mau berbuat baik di jalan Allah. Misalnya potensi zakat di sini 1 bulan itu 500.000 misalnya atau 1 juta ya kita mudah begitu. Berarti kalau masih ada 6 bulan ke depan, berarti potensi zakat mal itu ditulis 6 juta. Kalau zakat fitrah itu untuk tahun depan. Kalau tahun ini kan selewat. Harusnya ini telah bikin dari tahun lalu. Cuma Basnas ini baru turun untuk melaksanakan kegiatan ini. Nanti di akhir tahun, orang akan rapor kayaknya serentak itu untuk pembuatan RKAT tahun depan UPZ. Jadi ini zakat mal, zakat fitrah. Di sini Pak kalau zakat fitrah berapa potensi zakat fitrah setiap tahun di sini? Berapa? Yang kemarin 41 jiwa per jiwa. 11 juta. Ya, 11 juta keseluruhan. Yang zakat saja. Iya. Nah, campur itu. Zakat fitrah kan tidak hitung dari jumlah penghasilan. Iya. Masih dapat 11 juta. Tapi potensi besar di sini. Oh, 11 juta. Kalau ke sepisa maksudnya Oh, gabung. mau ibu-ibu nanti unit pengumpul zakat. Mumpung saya ingat, saya mau kasih pesan begini. Kalau di setiap bulan Ramadan itu ada orang datang dan bawa zakat fitrah, toh ibu-ibu kasih pilihan. Biasa kan ada sisa toh Pak.
Misalnya bayar 120.000, dia bawa 150.000, sisa 30.000. Ada yang dagang begini yang dari pengumpul zakat, mungkin mereka lupa. DP sisa ini mau taruh di zakat mal, di infak atau di sedekah. Zakat mal tidak usah cuma, karena zakat mal punya hitungan sesuai dengan hal dan nisab. Ini mau taruh di infak atau sedekah. Orang bilang, karena kesian ini orang dari bayar zakat nggak tahu juga, harus jadi zakat mal. Akhirnya masuklah uang sisa itu di zakat mal. Padahal syarat menentukannya harusnya di infak atau sedekah. Begitu. Ini pesannya untuk tahun-tahun berikut pengumpulan fitrah. Ada sini Bu, ada 5.000 yang mahal. Ada 5.000 mal. Kalau zakat mal 5.000 berarti penghasilan dia kalau 1 tahun 60.000. Dari konversi yang harga emas sekarang itu, orang yang wajib zakat itu ketika penghasilannya itu sudah melebihi 7 juta. Penghasilan sebulan 7 sampai 8 juta. Karena kok sekarang harga emas kan berubah-ubah. Tapi orang menggunakan kadar emas perhitungan yang emas 22 karat bukan 24 karat. Kalau orang itu 24 karat, Pak, sudah ada orang yang berzakat. Dan ini ketetapan dari pusat, dari Basnas RI, sudah dengan pembahasan lewat Majelis Ulama Indonesia. Kalau orang berhati, kurang sekali orang berzakat. Jadi zakat mal itu ditulis, zakat fitrah bisa proyeksikan untuk tahun depan, kemudian infak sedekah sama, kemudian ada yang namanya dana sosial keagamaan lainnya. Kurban itu masuk di dana sosial keagamaan lainnya. Saya sampaikan ke Bapak Ibu, di Kota Manado itu data kurban. Ini hanya data dari Kementerian Agama yang kami dapat. Ternyata ketika di lapangan, ketika dilaporkan sebelum kegiatan Idul Adha itu, dilaporkan hanya potong 6 sapi, ketika di lapangan ternyata ada sampai 10 sapi. Macam di Masjid Firdaus, Miftahul ada limosin, sapi limosin yang harga 250 berapa juta? 500 juta. Ada bantuan presiden Pak. Ya bantuan presiden Pak. Yang Firdaus. Oh, Firdaus. Ada di Firdaus. Itu seperti itu. Ada orang-orang yang berusaha dari orang selatan berangkat sendiri. Tahu nggak DP ketika orang proyeksikan dalam jumlah rupiah yang kegiatan kurban kemarin 14 miliar dana yang digunakan oleh seluruh orang yang mampu berkurban, kayaknya belum seluruh, oleh orang-orang yang berkurban di tahun ini di Kota Manado, kurang lebih begitu, 14 sekian M, hampir 15 M. Banyak bukan sedikit. Sehingga kalau orang bercerita tentang proyeksi potensi zakat, infak dan sedekah, kemudian orang bilang nggak ada, sekiranya ada, pasti itu ada. Ini potensi yang kemarin bukan lagi potensi, yang selalu terjadi itu 14 M yang terlapor ke kami, 14 sekian M. Tetapi kalau saya hitung-hitung fakta di lapangan itu ada sekitar hampir 20 M sebenarnya, dengan data-data yang belum terlaporkan kepada kami. Zakat fitrah kemarin itu hanya 8 masjid yang kumpul laporan, itu hampir 1 M DP laporan zakat fitrah, hampir 1 M, padahal ada 8 masjid. Sehingga kalau dari Jakarta bilang bahwa dari Bappenas Biro Pusat Statistik juga bilang bahwa potensi zakat, infak dan sedekah Kota Manado itu 126 M. Saya yakin itu memang sebenarnya seperti itu. Cuma tidak terkelola dengan baik dan benar. Jadi ini zakat, infak, sedekah, kurban, kemudian fidyah. Fidyah kan balas ketika dia tidak mampu berpuasa. Biasa sih ibu-ibu hamil gitu. Bayar lewat unit pengumpul zakat sesuai dengan makan apa.
Jangan gitu kan kalau orang hari-hari hanya makan nasi, kemudian ada ikan. Kalau misalnya satu kali makan hanya 10.000, ya itu satu kali makan 10.000. Sarapan, makan siang, makan malam, berarti 30.000 dikalikan sejumlah hari meninggalkan puasa. Itu intinya. Atau misalnya ada dana CSR. Di sini Bapak Ibu, kalau misalnya dana CSR itu adalah dana bantuan dari perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lain dari instansi-instansi lain kepada masjid yang dikelola oleh unit pengumpul zakat. Seperti itu. Kemudian terus ke bawah, itu nanti dijumlahkan rupiah. Nah, ini saya bilang rencana D, yang D rencana penggalangan muzaki ini suka tambah dengan penerima manfaat. Artinya ini zakat, infak dan sedekah yang orang kumpulkan, orang berikan ke siapa? Ini penerima manfaat. Berapa banyak muzaki di sini? Itu yang data yang saya bilang tadi. Unit pengumpul zakat punya tugas untuk bikin database berapa banyak muzaki di sini. Kemudian berapa banyak munfik orang yang berinfak di sini. Kemudian kalau ada donatur di SKL, saya kira di sini belum ada. Biasa sih donatur di SKL itu ada di unit-unit pengumpul zakat lembaga-lembaga. Kalau unit pengumpul zakat masjid belum, tetapi bukan tidak mungkin tidak ada. Siapa tahu ada orang yang tergerak hatinya kemudian memberikan, atau ada orang-orang di sini yang sekeluar daerah, atau ada keluarga-keluarga di luar daerah yang sudah mapan kemudian mampu untuk memberikan di SKL itu kok biasa kan perusahaan atau lembaga atau perbankan seperti itu. Dana sosial keagamaan lainnya. Dana sosial keagamaan lainnya bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk orang muslim, bisa juga untuk non-muslim, termasuk infak sedekah juga bisa. Di daerah Bola Angondo banyak sekali pegawai non-muslim menyerahkan dana DSKL ke Basnas Bola Angondo. Pemanfaatannya itu digunakan untuk umum. Ini gunanya orang memisahkan mana zakat, mana infak, mana sedekah, mana dana DSKL. Contoh misalnya ada banjir di Sikil misalnya, orang mau dibantu kan orang nggak tahu. Dana ini yang bisa digunakan. Seperti itu. Jadi setelah orang sedekah berapa banyak muzaki, berapa banyak munfik, orang sepetakan tadi berapa banyak berapa rupiah yang bisa orang kumpulkan setiap bulan. Sekarang yang tergolong di dalam ini asnaf saya bilang, yang penerima manfaat zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, mikab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Ibnu sabil. Ini orang penerima manfaat. Sekarang saya mau tanya, di sini ada mu'alaf. Sudah berapa tahun jadi mu'alaf? Masih mu'alaf? Masih mu'alaf teman? Dulu sekarang. Jadi kadang-kadang di pembagian mu'alaf ini kebiasaan orang lagi-lagi di zakat fitrah itu digolongkan ke mu'alaf. Padahal sini sudah suka mu'alaf. Suka lagi hitungan mu'alaf tuh. Sudah hitung kali Pak. Seperti itu. Jadi ini dari pembagian ini berapa orang, kemudian nanti akan ada lanjut sampai berapa rupiah yang dikeluarkan. Ini kalau tadi hitungannya berapa orang, ini berapa rupiah yang dikeluarkan. Dana zakat fitrah itu untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah. Ada gharimin, ada rikab, ada ibnu sabil di sini. Kan tidak ada lagi budak. Orang yang terbelit hutang. Orang terbelit hutang. Ada, kalau itu ada. Ini mesti tanda kutip ini yang terbelit hutang ini dia. Gharimin toh kalau terbelit hutang. Hutang itu cuma ada dibeli akan di handphone, kok habis itu OPZ terpelakan. Kan bukan seperti itu. Artinya terbelit hutang ketika dia berhutang untuk kebutuhan hari-hari, untuk kebutuhan hidup. Ketika dia ketika tidak bisa menghasilkan uang, ketika dia tidak bisa dapat pinjaman dari orang, maka dia tidak makan saat itu. Itu baru bilang berhutang yang bisa dibiayai oleh unit pengumpul zakat. Maka hutang lebih beli handphone, beli televisi, beli motor. Saya Basnas Manado lebih beruntung beli motor. Orang bilang Basnas Berakan. Kalau boleh Pak, kan tidak boleh.
fisabilillah. Gitu. Kemudian dana zakat mal ini semua ini ya 8 asma. Saya kira ini jelas berapa jumlah rupiah yang dikeluarkan. Sebenarnya ini materi ini sudah dilaksanakan setiap tahun oleh unit pengumpul zakat. Kalau dulu belum ada UPZ, biasa ada panitia zakat. Karena sekarang sudah ada UPZ, maka dikelola oleh UPZ. Panitia itu ambil atau bukan? Panitia zakat itu ambil atau bukan? Seharusnya bukan. Panitia zakat itu dibentuk sesuai dengan konsep saat itu, kebutuhan saat itu. Itulah panitia. Dia bukan kan setiap bulan bekerja sampai dengan berkegiatan, sampai dengan kegiatan zakat fitrah nanti berikut. Yang dikatakan amil adalah orang yang melakukan setiap saat pengumpulan zakat infak dan sedekah. Itu baru amil. Itu yang tadi saya bilang. Kalau yang lalu selewat, ya cuma selewat. Karena banyak yang masih belum memahami konsep panitia dan amil. Tapi ke depan, ketika orang tahu bersama, orang perbaiki bersama. Ke depan, jika sudah ada unit pengumpul zakat, jangan lagi kemudian bentuk panitia khusus kemudian untuk pengumpulan zakat. Kecuali dibentuk oleh unit pengumpul zakat bersama-sama dengan BTM dan keimaman, bentuk bukan panitia tapi relawan. Relawan. Baru bisa dapat. Tapi bukan terhitung amil. Terhitung fisabilillah. Bukan amil, kan bukan amil kalau orang hanya saat itu. Tapi kalau unit pengumpul zakat itu, kalau di sini hanya ada 3 orang, makanya ada 3 orang amil di sini. Yang lain itu bukan amil. Kecuali masuk di dalam kategori fisabilillah tadi. Karena kan orang bekerja untuk umat, bekerja untuk kemaslahatan. Ini jadi lanjut Sari. Ini penyaluran dana infak sedekah juga sudah jelas, dana kurban tadi jelas, terus lagi. Ini yang saya bilang tadi, ada pendistribusian bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dakwah, berapa persen? Karena ini doi kan tidak mau kasih habis semua di dakwah, tidak mau kasih habis semua di kesehatan atau di kemanusiaan. Nanti UPZ, sekali lagi kenapa saya harus sering menyebutkan UPZ, BTM dan keimaman? Mesti jaga berani. Jangan jaga bok kesetinggal. Karena itu adalah peluang konflik. Lagi-lagi saya bilang di tempat lain soalnya yang BTM bersuara begini. Orang yang rekomendasi pada unit mengumpul zakat yang kasih tinggal ke orang. Bantah kayak orang cabul itu nama-nama itu tolong rekomendasikan yang lain. So banyak yang bersuara begitu Pak. Kenapa? Karena UPZ merasa bahwa orang ini SK Basnas. Kemudian mereka meninggalkan BTM, meninggalkan keimaman. Padahal orang nggak tahu kalau bukan direkomendasikan oleh BTM maka tidak akan ada UPZ. Basnas tidak mungkin kemudian datang di sini kalau belum ada UPZ langsung bapak ini yang jadi UPZ. Nah, tapi kami berkoordinasi dengan BTM untuk bapak ibu lebih bagus rapat jamaah kemudian tentukan siapa-siapa yang akan masuk di dalam pengurus unit pengumpul zakat. Prosedurnya seperti apa? BTN yang kemudian merekomendasikan, bikin surat merekomendasikan ke Basnas untuk penerbitan SKUPZ. Baru Basnas kasih terbit SKUPZ. Sepanjang tidak ada surat yang masuk ke Basnas, Basnas tidak punya hak untuk mengeluarkan SKUPZ. Salah orang Basnas benar mengeluarkan UPZ kalau tidak ada permintaan. Kecuali beda kalau perusahaan, bahkan perusahaan pun yang mengajukan itu orang pengurus. Instansi pun yang mengajukan atau lembaga pemerintah pun yang mengajukan itu kepala-kepala dinas. Jadi nanti kalau dipahami Pak, tetap orang harus berembuk, rapatkan sama-sama. Bahkan setiap bulan itu unit pengumpul zakat wajib melaporkan kepada jamaah apa-apa yang sudah dilakukan.
Berapa dana yang sudah terkumpul, berapa dana yang sudah didistribusikan, berapa dana operasional. Karena kalau tolong tidak transparan, tidak terbuka itu selalu kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah jadi persoalan di masjid. Ada masjid, sekali lagi saya contohkan, saya tidak bilang ini benar yang terjadi di Kota Manado. Sampai sekarang itu masjid. Dari zaman saya ini di Basnas Kota Manado sudah 9 tahun, saya sudah 2 periode. Dari sebelum Torang, masih zaman orang Pak Muardi Rahmola, ini ada Bapak Ibu yang kenal Pak Rahmola. Sumber masalah terus ini masjid. BTN, imam kalau sudah di bulan Ramadan, sudah dulu bastar kasih dalam empok. Kasih tinggal BTN, kasih tinggal UPZ. KGKG, BTN semua jalan sendiri. UPZ bilang, jadi tapi sudah jalan sendiri. Di satu kakak itu sudah 3 info yang masuk. Jamaah dia mau kasih pas apa? Banyak akhirnya jamaah dia kasih tambah lain. Mau kasih Pak A nya tidak enak, Pak B nya tidak enak, Pak C tidak enak. Makanya harus dirembukan bersama. Karena kalau tidak dirembukan bersama, dimusyawarahkan dengan jamaah, itu potensi konflik pasti. Dan mau orang Islam ketika dan zakat infak sedekah itu selalu menjadi potensi konflik. Apalagi ketika kegiatan bulan Ramadan. Banyak sekali yang akhirnya pas habis sholat id semua tinggal semua. Karena sudah ada waktu enak. Jadi ini ada pendistribusian kemanusiaan, itu berapa persen kemanusiaan, berapa persen kesehatan, berapa persen pendidikan, dakwah advokasi. Kemudian kenapa ekonomi harusnya tidak masuk di pendistribusian, tapi masuk di pendayagunaan? Karena kegiatan ekonomi kami berharap itu adalah kegiatan yang berkelanjutan. Kalau yang kemanusiaan sampai dakwah advokasi kan sekali distribusi habis toh. Tapi kalau di kegiatan ekonomi dikasih modal usaha, dapat dia terus, dan itu dana itu dia berputar terus untuk pengembangan usaha. Apakah dia dikembalikan atau tidak dikembalikan? Jadi OPZ ketika mendistribusikan dana ekonomi bukan hanya setelah ini bantuan usaha, tambah modal usaha, kok kasih dia? Enggak. Harus didampingi. Bulan berikut misalnya tanya, setelah sebulan pendistribusian itu usaha bagaimana? Apalagi cuma ada pokok ada begini, gampang dapat oh sana semuanya ada berkurang DP renceng-renceng itu. Mau tunggu beberapa hari kemudian, mungkin setengah tambah. Kalau sampai 1 bulan tidak tambah berarti sudah sopakai. Biasa begitu, berarti sudah sopakai. Solusinya adalah bukan langsung bilang sudah boleh. UPZ rapat dengan BTN keimaman, datangi yang bersangkutan. Orang tidak tahu ada persoalan apa, ada kendala apa. Jangan-jangan orang sekucilkan, padahal dia butuh sebenarnya. Mau tambah modal usaha, mungkin bukan modal usaha yang ditambahkan. Dia punya persoalan kesehatan misalnya. Di dalam rumah itu tolong kasih bantuan modal usaha berjuang. DP untung hari-hari mungkin hanya sekitar 50.000. Tapi biaya berobat 50.000 kali 30 hari 1.500.000. Tapi biaya berobat kalau setiap minggu pergi biaya berobat, belum lagi doi oto dari sini ke sana, mungkin lebih dari itu. Jadi pecahkan persoalan orang jamaah. Jangan mengucilkan jamaah, tapi bantu pecahkan persoalan. Kalau dia dokter di koperasi, harus dibayar koperasi. Itu lain Pak. Iya kan, DP modal kan dari sini. Ini boleh. Kemudian dia datang koperasi tagih. Haruslah modalnya itu seperti itu. Apa bagaimana kira-kira solusinya seperti ini? Jadi Pak, dibantu atau bagaimana diputuskan? Karena kalau bapak terus melakukan pasien ada saya bilang harus rapat, ditentukan bersama. Ini memang benar-benar bahwa mungkin di situ ada orang sakit, kemudian doi cuma habis untuk biaya berobat, berarti tambah suntikan selain modal usaha, kasih juga biaya kesehatan. Begitu. Sekarang Bapak tanya, kalau habis-habis bayar koperasi,
misalnya ada pinjaman bergulir di Basnas, di UPZ misalnya, kok cuma habis-habis dibayar koperasi, makanya kan manggil tanya, Bapak Ibu, ini so habis semua ini, kok kita kok ada bayar koperasi, stop. Bagaimanapun dia orang mau berusaha untuk peduli ke mereka, tidak akan pernah selesai. Sehingga kalau saudara misalnya dari Basnas, dari UPZ dana bergulir, kembangkan dulu apa yang ada. Kadang-kadang kok Pak, itu koperasi itu Pak, bukan tanpa modal usaha. Pergi di mall, pakai pergi jalan. Maka Pak, itu koperasi. Kalau dia mau tambah modal usahanya, tidak mungkin dia usahanya tidak akan berhasil. Saya dulu pernah 1 tahun menjadi pengelola koperasi di pasar Karomasa. Jadi saya tahu mekanisme koperasi. Ada orang yang memang sama sekali sonya tidak bisa, kami datangi. Memang sonya tidak ada store. So hampir 1 bulan dia menunggak. Kami datangi, ternyata orang ini itu ada persoalan dan lain sebagainya. Karena saya salah satu pemutus pada waktu itu, saya cuma bilang, kalau saya tambah bantuan, suntikan dana modal usaha 5 juta, Bapak bisa mengembalikan enggak setiap bulan? Oh bisa itu. Bikin surat perjanjian, bermeterai. Di surat perjanjian itu disebutkan bahwa ketika tidak lagi bisa melaksanakan pengembalian, maka persoalan akan dibawa ke tengah hukum. Dan itu sudah bukan menjadi tugas kami. Kemudian uang itu harus dikembalikan. Bukan berarti supigi di ranah hukum kemudian uang tidak dikembalikan. Itu. Dan akhirnya alhamdulillah berjalan bagus. Waktu itu beliau jualan cakalang fufu di pasar Karomasa. Berikut, sudah lebih bagus. Sudah jawab pinjam di koperasi waktu itu. Terpecahkan persoalannya. Sama dengan bank pun begitu. Ada orang yang kredit macet, tapi bank tambah dompet modal usaha. Karena apa? Dorong dia macet karena apa? Betulan kan manusia jangan bersuuzon dulu Bapak. Husnuzon kan. Kalau kamu seuzon dulu, ternyata yang perlu dibantu, kontrol nggak bantu. Di bank itu ada Bu, Bapak. Macet, justru orang kasih tambah dari modal usaha. Karena orang tahu dia macet karena apa? Itu bisa terjadi ketika ada komunikasi. Kalau dia putus komunikasi, tidak akan pernah tahu. Jadi itu pendaya-gunaan ekonomi. Kemudian pendaya-gunaan kesehatan. Ini kalau bercerita pendaya-gunaan berarti dia berkelanjutan. Itu tadi kan, kalau ada orang yang sakit kronis, kalau dia biaya beli obat itu tidak mampu, bisa. Sepanjang masih dia sakit sampai dia sehat. Itu pendaya-gunaan kesehatan. Kemudian pendaya-gunaan pendidikan. Biasanya itu di beasiswa. Beasiswa itu kan harus setiap bulan orang distribusi. Ini kalau pakai bahasa beasiswa. Tapi kalau misalnya hanya orang kasih tas, kasih sepatu, itu beasiswa dikenal. Bantuan alat sekolah, bantuan pendidikan. Atau misalnya Basnas Kota Manado itu sekarang, ini di Basnas Kota Manado untuk bantuan pendidikan itu lebih banyak untuk membayar uang masuk sekolah. Terakhir di Manmodel. Itu bukan beasiswa orang kasih, tapi hanya tambahan bantuan pendidikan untuk menambah biaya pendaftaran, biaya masuk sekolah. Kalau beasiswa itu berkelanjutan sampai dengan dia selesai sekolah atau sampai dengan ketika orang tua sudah mampu membiayai anaknya sendiri. Kadang-kadang begini, ada yang juga masuk proposal ke Basnas Kota Manado untuk biaya pendidikan masuk. Mau karena kasihan kata DP orang tua sekian bulan sudah tidak mampu bayar ini anak ke uang sekolah. Orangnya tidak hanya serta-merta ambil proposal, kasih survei bantuan enggak. Tetapi setelah survei orang kaji lagi, betul enggak dia persoalan itu hanya karena persoalan ini anaknya orang tuanya ada duit, kemudian ini anak tidak bisa sekolah. Ternyata dia persoalan adalah ketika dia orang tua
tidak punya penghasilan, DP orang tua tidak punya pekerjaan. Kalau Tuhan kasih terus bantuan pendidikan, maka setiap saat dia akan butuh bantuan pendidikan terus. Tapi sebenarnya DP kunci persoalan kemiskinan bukan di bantuan pendidikan, tapi berikan bantuan kepada orang tua untuk modal usaha. Bantuan ekonomi supaya dia dapat uang setiap bulan dan dia mampu untuk membiayai DPR. Orang yang tidak mampu setiap bulan harus kasih terus satu anak. Di Kota Manado banyak sekali bantuan pendidikan. Satu kampung orang jadi rata-rata orang, sehingga orang harus lebih teliti, lebih jeli untuk menilai hasil survei. Jadi ketika orang masih masuk atau nanti UPZ ada yang bermohon bantuan, Pak, jangan langsung bilang, oh iya besok enggak, orang Bapak harus survei, sudah mau dekat lagi survei. Harus ada survei. Misalnya minta bantuan kesehatan, betul kan orang udah sakit. Mana surat keterangan dari rumah sakit misalnya? Oh ada mobil bilang obat ini. Mana dari rumah sakit ada enggak? Mana DP resep? Jangan mobil bilang obat ini oh sudah ada pinjam-pinjam. Enggak seperti itu Pak. Kenapa? Karena semua harus terdata, terbukukan, ditulis di dalam pembukuan UPZ. Itu jadi terus ekonomi, kesehatan, pendidikan, apalagi ekonomi itu pembiayaan. Ini rencana penerimaan dan penggunaan dana operasional, penerimaan dana amil. Yang tadi saya bilang 12,5% dari zakat, kemudian 20% dari infak sedekah. Dikurangi, bukan dipotong. Ingat, hak ambil 20% infak sedekah dan hak ambil 12,5% itu zakat dikurangi, bukan dipotong. Kalau orang pakai bahasa pemotongan, itu konotasinya pasti akan negatif. Orang sudah potong-potong orang beli zakat. Padahal sebenarnya dia maksud sama sebenarnya. Cuma kan sekarang orang semakin canggih di teknologi, Bapak, semakin pintar. Orang baru lihat begini di TikTok, oh iya, kenapa bilang potong? Mungkin setelah persoalan lain, mungkin harus potong-potong dulu. Jadi dikurangi, walaupun dia maksud sama, tapi dia bahasa itu kan bahasa, hei bisa mana? Tapi dia kata, hei bisa mana? Tapi harus tuh seperti itu. Dia bahasa ini pemotongan, jangan pemotongan, tetapi dikurangi. Lebih santun, lebih elok mengatakan nilai zakat kita harus potong-potong. Tapi dikurangi dengan hak amil. Hak amil itu untuk apa? Ini bagian dari amil zakat, berapa hak amil yang terkumpul, kemudian infak sedekah, DSKL dan lain sebagainya. Penggunaan dana operasional, belanja pegawai. Belanja pegawai itu untuk apa? Honor UPZ. Kalau sebesar dari pengumpulan UPZ dimungkinkan untuk ada honor UPZ. Tetapi itu honor UPZ jangan melebihi, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau misalnya UPZ itu setiap, karena kan semua kerja setiap bulan, toh UPZ setiap bulan itu hanya baru dikasih bukan honor sih, uang kehormatan. Kalau kami di Basnas Kota Manado itu sering menyebutnya dengan uang kehormatan. Uang kehormatan itu untuk biaya transport, biaya pulsa, karena kan otomatis pasti akan koordinasi lewat telepon. Itu belanja pegawai. Kalau misalnya hanya mampu dibayar 200.000 satu bulan, ya 200.000 satu bulan. Atau kalau misalnya belum mampu untuk dikeluarkan belanja pegawai, jangan-jangan seberbagai habis untuk ini satu, untuk A, ini satu, untuk B. Dia pakai kertas ternyata beli. Kenapa? Karena ini operasional so habis. Ada waktu maksudnya salah nggak salah, uang kehormatan nggak salah, tetapi peruntukannya belum tepat. Belum ada di kertas, belum ada di pulpen, belum ada di buku-buku. Serta mau beli pakai judul mengenai video, nanti catat kemudian pakai judul mengenai video. Biasa bendahara atau terakhir bendahara bilang nih, kita beli uang kehormatan cuma habis dari belanja ini dia mau dipunya ya enggak? Konflik lagi, persoalan tumbuh di internal organisasi. Semuanya ini bisa dilaksanakan terkait dengan
bagaimana orang berkomunikasi, orang berpembahasan bersama. Gitu. Belajar publikasi dan dokumentasi. Publikasi itu biasa ada kan ya. Di sini kan pasti ada keluarga-keluarga atau jamaah yang tinggal di luar daerah. Boleh publikasi di sosmed. Dulu kami Basnas Kota Manado di periode sebelumnya kami dapat bantuan dari salah satu pengusaha orang Banjar, salah satu pengusaha yang memang usahanya sudah besar di Jawa Barat, Jakarta atau Jawa Barat saya lupa. Itu kurang lebih 25 juta. Hanya dengan dia dapat baca waktu itu yang ketua Basnas Bapak Ubaidillah Ma'ruf, dia hanya dapat baca Pak Ubed postingan di medsos. Dia telepon, dia bilang saya bantu 25 juta. Itu masuk di, dia hitung, orang tanya ini dana zakat pribadi atau dana perusahaan. Oh ini dana perusahaan, oh masuk di dana CSA, dana DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Tapi kalau dia perhitungan zakat maka orang masukkan ke zakat. Belanja administrasi umum, belanja administrasi umum itu kan tadi mau beli pulpen, mau beli pensil, mau beli buku, mau beli apa lagi, kertas, mau beli printer, mau beli laptop, mau beli komputer, bisa. Mau beli handphone, bisa. Malah bukan handphone penggunaan pribadi, tapi handphone penggunaan untuk kegiatan pengumpulan zakat. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan. Kalau masih boleh pakai kerampe handphone sendiri, pakai kerampe handphone sendiri. Basnas Kota Manado saja sampai dengan saat ini belum ada handphone yang Basnas. Aset Basnas handphone tidak ada. Kalau masih jalan pakai kerampe handphone sendiri. Bahkan uang pulsa pun tidak ada. Jangan dikira Basnas Kota Manado sejak jalan dari kesana kemari pun bilang sudah dapat uang kehormatan besar ya Allah. Orang bekerja itu sama dengan orang bapak ini. Bahkan bukan mau bilang setengah lillahi ta'ala, hampir 100% lillahi ta'ala. Tapi kami selalu yakin bahwa itu the power. Kan ini menjadi sedekah kami, menjadi infak kami. Allah selalu membalasnya itu dari pintu-pintu yang lain, dari rahmat-rahmat yang lain, dari orang lain. Bukan orang yang kami bantu, tapi dari orang yang bukan kami bantu. Tiba-tiba dompet berarti semua yang gak isi. Ada yang telepon, ada kegiatan ini, tolong hadir di sini, atau ada pendampingan ini, nanti ada sekian. Alhamdulillah. Sama tergantung niat kan. Kemudian pengadaan aset tetap. Aset tetap itu bisa kantor, kalau bagus. Kemudian bisa tanah seperti itu. Mobil, motor. Di tempat lain, UPZ sudah punya aset tetap yang saya sebutkan tadi. Dorang ke kantor bahkan sudah tingkat-tingkat. Kemarin ada salah satu kepala divisi dari Basnas RI datang, dia mencontohkan salah satu UPZ yang dekat dengan Masjid Kubah Emas di Depok. Kalau di kantor swasta sekali, sudah tingkat. UPZ cuma orang Basnas masih jaga kontrak sewa di Masjid Raya Ahmad Yani ruangan di belakang. Di sana UPZ pada kantor 3 lantai dia bilang. Saya waktu itu diskusi dengan beliau, saya bilang nanti kalau dia sudah 3 lantai berarti seberapa biji dompet motor, seberapa biji dompet motor kan? Nah kalau sebegitu Pak, Ibu, pengadaan untuk aset tetap ini handphone sih boleh. Maka rumah pun jangan dulu. Kemudian penggunaan lain dana operasional, konsumsi misalnya. Esok Pak Sek BTN. Ini pasti BTN yang sedia. Iya. Iya dong. Esok kalau UPZ Pak so berkegiatan, so ada pengumpulan, so ada infak dan sedekah, so ada DPH Amin, over UPZ Pak. Jangan BTN. Dan UPZ harus berkegiatan. Kalau mau maju ini jamaah, mau sejahtera ini jamaah. Saya sering bilang bahwa masjid yang makmur itu bukanlah masjid yang setiap saat, setiap 5 waktu itu dipenuhi oleh jamaah. Tapi masjid yang makmur itu adalah masjid yang masjidnya dipenuhi oleh jamaah dan masjid yang tidak membiarkan jamaahnya kelaparan.
Itu baru bilang masjid itu makmum. Mau makmum bagaimana masjid kalau masih banyak jamaah yang kelaparan? Tidak akan pernah makmum. Jogokarian, semua pernah dengar Jogokarian? Saya pernah ke Jogokarian dan Masya Allah. Itu masjid Jogokarian Pak, itu besar. Ada yang pernah ke Jogokarian? Bapak Sukina? Yang besar masjid Jogokarian, kecil. Tapi DP jamaah luar biasa. Dan karena sudah dipercaya oleh jamaah, sampai DP muzaki, DP mufid dari luar daerah, bahkan luar provinsi, luar negeri, zakat infak sedekah di masjid itu. Sehingga dorong kegiatan itu satu hari itu ada hampir sekitar 1.000 makanan yang dorong bagi-bagikan. Apalagi kalau hari Jumat, beribu-ribu. Padahal itu masih kecil, Pak, tidak besar. Masjid Raya Ahmad Yani itu besar sekali. Masjid Jogokarian itu tidak terlalu besar. Ya kalau orang hitung-hitungan seperti cuma Masjid Jami. Masjid Jami orang di awal Fatul Mubin itu soal besar. Masjid Jogokarian itu tidak terlalu besar. Tapi pengelolaannya luar biasa. Sehingga ada trust, ada kepercayaan dari jamaah, semakin banyak orang bakti sedekah. Insya Allah ke depan kami berharap bahwa jamaah Masjid Nurul Fatah lewat penghitungan zakat bersama-sama dengan PTN dan keimaman, insya Allah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pengumpulan zakat infak sedekah untuk penerima manfaat yang memang benar-benar mustahil. Insya Allah, amin. Masih ada? Oh, kali ini sudah lewat ini hanya terus selesai, sudah hanya itu yang